Nah, kemudian yang kedua adalah ada takdim atau pembukaan dari Syekhna Fathi Hijazi, Fathi Abdurrahman Ahmad Hijazi Al-Ajhuri Al-Azhari An-Naqsyabandi. Nah, beliau menuliskan di sini, ini adalah tulisan beliau untuk sebagai pembuka dari kitab tadi. Taqridun wa Irsyad. Nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Di sini ada pembahasan yang ingin saya sampaikan, insya Allah istifadah, kita beristifadah sangat banyak di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Taqridun wa irsyadun. Alhamdulillahi wahdah kama yanbaghi li jalali wajhihi wa 'azimi sultani wa wafiri alaih. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu wal barakatu ala sayyidina Muhammadin rahmatil alamin fil ula wal akhirah wa ala alihi tahirin wa sahabatihi al munasirin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin waj'alna ma'ahum bi fadlika wa juhdika ya rabbal alamin. Amin. Amma ba'd. Kita langsung pada intinya karena waktu kita sangat singkat. Amma ba'd. فإن الله تعالى رفع شأن العلم والعلماء في الدنيا ويوم يقوم الناس لرب العالمين. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mengangkat derajat atau mengangkat sya'na, bisa diartikan sebagai hal-hal atau perkara atau amrun, perkara yang berkaitan dengan ilmi wal ulama, berkaitan dengan ilmu dan ulama. Di dunia, baik di dunia maupun di akhirat atau di hari di mana manusia itu akan berdiri di hadapan Tuhannya. Kemudian di sini kita tahu di dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat ahli ilmu. Begitu juga kalau kita belajar, bagaimana di sana sudah dijelaskan oleh guru-guru kita. Mungkin kalau yang di pesantren sering kita mendengarkan dari guru-guru kita, ada kitab Ayyuhal Walad. Di sana sangat Imam Al-Ghazali itu sangat menekankan apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang ahli ilmu atau penuntut ilmu. Di dalam kitab Bidayatul Hidayahnya, di dalam muqaddimahnya, nanti bisa dicari, misalkan ingin mencari syarah-syarahnya bisa dicari di YouTube dengan para guru-guru kita. Kemudian ada di sana di awal kitab juz 1 di dalam Ihya Ulumuddin-nya Imam Al-Ghazali, di sana sangat banyak sekali diberitahukan tentang apa fadilah ilmu. Kemudian ada di dalam kitab Ta'lim Muta'alim, kemudian ada juga di dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim, di dalam kitab yang dikarang oleh Hadratus Syekh Hashim As'ari. Nah, di sana bisa nanti mengambil faedah yang lebih banyak. Wa sadaqallahul azim, hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, innama yatadzakkaru ulul albab. Wal ilmu al maqsudu huwa nafi'u lil insani fi hayatihi al aidu alaihi bil khairati wal mabarrati fi dinihi wa dunyahu wa akhirati. Al ilmu yang dimaksudkan tadi, yang ini kembalinya kepada mana? Fa innallaha ta'ala rafa'a sya'nal ilmi wal ulama. Ilmu yang dimaksudkan di sini, yang beliau ingin maksudkan adalah, sebentar. Yang beliau maksudkan adalah an-nafi'u lil insani fi hayatihi al-a'idu alaihi bil khairati wal mabarat fi dinihi wa dunyahu wa akhirati. Yang mana ilmu itu bermanfaat bagi manusia fi hayatihi, di dalam kehidupannya, al-a'id yang mana ilmu tersebut nanti manfaatnya akan kembali. Manfaatnya itu akan kembali kemana? Kembali kepada orang tersebut bil khairati, berupa apa? Kebaikan-kebaikan, wal mabarat juga kebaikan, fi dinihi, di dalam agamanya, wa dunia, dan di dalam dunianya, ke dalam kehidupan dunianya, wa akhiratihi, dan di akhiratnya. Di sini beliau menyusun, mentartibkan, diawali dengan dinihi, di agamanya, kemudian dunianya, dan ketiga adalah akhiratnya. Kenapa din dan dunia diawalkan daripada akhiratnya? Karena din dan dunia itu merupakan proses kehidupan manusia yang ketika di dunia sebelum menuju kehidupan akhirat.
Kenapa din diawalkan daripada ad-dunya? Karena din merupakan agama. Jadi kalaupun seandainya diperbolehkan kita melebihkan, mengunggulkan daripada salah satu di antara keduanya, maka kita bisa mengunggulkan yang namanya ad-din, mengunggulkan daripada agama kita. Seandainya kita misalkan ingin mengunggulkan di antara keduanya, di antara agama dan dunia, maka kita mendahulukan yang namanya agama. Secara umum seperti itu. Tapi secara tafsir tidak semua agama itu akan didahulukan, tapi ada hal-hal keadaan yang mana dunia yang akan didahulukan. Artinya itu semuanya juga butuh ditafsir. Tetapi secara umum adalah ad-din itu lebih diawalkan daripada dunianya. Wal manafi'u takhtalif, kemudian manfaat itu berbeda-beda. Tentunya sangat berbeda-beda. Sebagai satu contoh, misalkan di antara manfaat seorang berilmu, misalkan seseorang bisa datang di suatu masjid, kemudian di masjid itu imam yang biasa mengimami sholat jamaah itu sedang tidak hadir, kemudian dibutuhkan seorang imam. Nah, kemudian ketika kita mengerti tentang rukun sholat, syarat sah sholatnya, kemudian bagaimana kalau menjadi imam dan lain sebagainya, kita mengerti. Nah, maka di situ kita menjadi imam, maka di situ juga menjadi manfaat. Dan selain itu pasti sangat sangat banyak. Tapi bukan tempat kita untuk membicarakan itu. Walikulli ilmin hadhu fil faidati wal aidah. Jadi setiap ilmu itu ada keberuntungan atau ada hal-hal yang dia memiliki faidah yang akan kembali. Lidza taqaddamat ulumus syariah ala ghairiha. Dengan begitu ilmu syariah itu muqaddam, artinya lebih dikedepankan daripada ilmu yang lainnya. Ilmu syariah dikedepankan daripada keilmuan lainnya. Karena keilmuan syariah, ilmu syariah itu sangat penting. Ulum syariah di sini mencakup luas. Yang dimaksudkan adalah mencakup luas, mencakup syariah aslinya, yaitu ada fikih, kemudian ada usul fikih dan lain sebagainya, kemudian ada usuluddinnya dan ulumul lughahnya. Tapi ulum syariah di sini mencakup keseluruhannya dimaksudkan. Itu sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena ketika seseorang hidup di dunia, tentunya harus mengerti Tuhannya, siapa sih Tuhannya, kemudian siapa nabinya, apa yang disampaikan oleh Tuhannya, kemudian apa yang disampaikan oleh nabinya. Maka semua itu dipelajari di dalam ulum syariah. Tetapi karena ketika kita akan kembali kepada Allah, maka kita akan dipertanggungjawabkan atau mempertanggungjawabkan atas apa yang kita yakini. Ma'al intifa'i li'a'idin على العباد من كل العلوم ثم تتقدم علوم اللغة لتكون وسيلة لفهم المعاني من خلال المباني. Kemudian ulumul lughah itu juga muqaddam. Kenapa? Kenapa ilmu lughah itu juga didahulukan atau dikedepankan? Karena ulumul lughah itu merupakan wasilah di fahmil ma'ani, untuk bisa mengerti, memahami ma'ani min khilalil mabani, dari susunannya. Tamam, ulumul lughah. Jadi harus kita ketahui bahwasanya ilmu itu ada namanya, sudah menjadi ittifaq ulama bahwasanya ilmu itu ada namanya ilmu wasail, ada namanya ilmu maqasid. Ilmu wasail artinya ilmu tersebut digunakan sebagai wasilah untuk sampai kepada ilmu maqasid atau ilmu ghayah. Di antara ilmu wasail itu ada namanya ilmu lughah. Ilmu lughah itu semuanya termasuk ilmu wasail. Ada di sana ilmu nahwu sharf, ada ilmu balaghah. Ilmu balaghah menjadi 3, ada ilmu ma'ani, bayan, badi'. Kemudian ada namanya ilmu ada ilmu wada', ada ilmu lahjat, ma'ajim, kemudian ada namanya ilmu arud yang kita akan pelajari ini nanti, kemudian ada lagi misalkan ilmu aswad, kemudian ada fiqhul lughah dan lain sebagainya. Di sana ada di dalam usuluddin kita mengerti tentang ada ulum mustalah al-hadis. Mustalah al-hadis itu sebagai ilmu alat. Kemudian ada juga di sana sebagai pendamping ilmu mustalah al-hadis ada ilmu ilal, ada ilmu dirasat asanid, ada ilmu jarh wa ta'dil, ada takhrijul hadis, itu juga sebagai pendamping daripada ilmu mustalah al-hadis. Itu semuanya juga ilmu wasail. Kemudian di dalam ilmu tafsir kita mengenal ada usul tafsir, ada ulumul Quran, ada ulumul qiraat, ada ulum
tentang apa Rosem Usmani, nah, itu semuanya juga ilmu wasail. Kemudian di sana di dalam ilmu akidah itu juga ada ilmu mantik, ada ilmu makulat, itu juga untuk sampai kepada akidah. Nah, di sana kemudian ada ilmu syariah untuk sampai kepada maqasid fikihnya, maka di sana dibutuhkan dengan ilmu namanya usulul fiqh, kemudian ada namanya ilmu qawaid fikhiyah dan lain sebagainya. Nah, sebagai contoh adalah ketika kita ingin memahami sebuah hukum, misalkan zina itu haram melalui ayat wala taqrabuz zina innahu kana fahisyata wa sa'a sabila. Wala taqrabuz zina, di Al-Qur'an ada wala taqrabuz zina. Maka seorang yang faqih untuk mengetahui wala taqrabuz zina, bagaimanakah hukumnya berzina, maka yang pertama dilihatnya adalah dari segi maka turun kepada ilmu wasail untuk sampai kepada ilmu maqasid fikih yang berbentuk nanti apakah hukumnya haram, apakah hukumnya mubah, apakah hukumnya halal, itu melalui ilmu wasail. Maka di sana dibutuhkan misalkan yang pertama ayat Al-Qur'annya dilihat dari segi ulumul Qur'an. Apakah di sana ada nasikh, apakah mansukh ayatnya, kemudian dari segi misalkan melihat ilmu apa di dalam ilmu usulul fikihnya, di sana dilihat apakah ayat ini mubayyan, apakah mujmal, apakah mutlak, apa muqayyad, apakah am, apakah khas. Dilihat oh di sini berbentuk apa, amrkah, nahyikah. Kalau berbentuk nahyi, apakah nahyi di sini sebagai hakikah, apakah di sini sebagai majas? Karena kalau sebagai majas belum tentu dia berarti haram, belum tentu dia berarti larangan. Boleh saja, bisa saja berarti mubah. Maka perlu diteliti, kemudian dicari qarinah dalam hadis-hadisnya. Apakah ada hadis-hadis yang berkaitan dengan ayat tersebut? Kemudian hadisnya harus diperhatikan dari ulumul hadis. Apakah hadis tersebut hadisnya sahih ataukah tidak sahih? Kemudian derajatnya bagaimana? Ketika hadis tersebut dhaif, maka perlu diperhatikan, dicek daripada kitab-kitab para ulama mutaqaddimin, misalkan Imam At-Tirmidzi, Imam Syafi'i, Imam Malik, apakah hadis tersebut digunakan pada saat itu meskipun hadisnya dhaif? Karena ada terkadang hadis-hadis yang dhaif itu tetap digunakan oleh para ulama. Sebagai contoh Imam Ahmad ibn Hanbal, ataukah misalkan Imam At-Tirmidzi di dalam kitabnya Sunan At-Tirmidzi itu, di sana kadang ada dikatakan hadis ini dhaif, akan tetapi digunakan oleh para ahlul ilmi, diamalkan oleh para ahlul ilmi, kemudian disebutkan siapa saja para ulama, bahkan sahabat yang mengamalkan hadis ini, meskipun hadisnya dhaif. Kemudian harus diteliti hadis-hadisnya itu apakah memiliki turuk atau banyak riwayat, maka diperlukan dengan ilmu takhrijil hadis untuk mengetahui apakah ada di sini sanadnya sahih atau tidak menggunakan ilmu dirasat asanid, untuk mengetahui rijal-rijalnya apakah dia siqah dhabit atau tidak, dhabitnya tam atau tidak, maka diperlukan dengan namanya ilmu jarah wa ta'dil untuk mengetahuinya. Kemudian sudah mengetahui oh hadisnya ini hasan, terus kemudian dia tidaklah nasakh, tidaklah mansuh, juga tidak sebagai nasih, tidak sebagai mansuh, tetapi dia berdiri sendiri sebagai hukum, maka dibawalah kepada usulin, kepada usul apakah usulnya sesuai atau tidak. Maka itu semuanya butuh. Selain itu nanti dilihat dari segi apa? Dari segi nahwu sorofnya, kemudian dilihat dari segi balaghahnya, apakah dia mengandung isti'arah, mengandung majazi, mengandung apa ilmu bayan, mengandung ini semuanya harus diperhatikan dengan ilmu wasail, barulah sampai kepada ilmu maqasid, misalkan fikihnya. Begitu juga dengan tafsirnya, maka membutuhkan wasail-wasail untuk sampai kepada tafsir. Maka mempelajari ilmu itu butuh waktu yang panjang, perlu kesabaran. Itu sebagai contohnya. Kemudian di sini tadi, misalkan summa tataqaddama ulumul lughah litakuna wasilatan li fahmil ma'ani min khilalil mabani. Nah, ulumul lughah itu juga untuk bisa sebagai wasilah untuk mengenali atau memahami makna dari mabani atau dari bunyatul kalimah. Misalkan di dalam sebuah kalam itu dilihat apakah dia tersusun kalimat tersebut, apakah dia sebagai fiil madhi, apakah mudhari, apakah dia amr, apakah dia sebagai masdar, apakah isim fiil, apakah dia masdar mimi atau dan sebagainya. Nanti akan diketemukan oh maknanya seperti ini. Sebagai contoh adalah hadis tentang misalkan sebagai contoh adalah hadis tentang orang-orang yang tidak kita
kita jelaskan terlebih dahulu. Sebagai contoh, misalkan sebenarnya ada contohnya itu yang paling sering dijadikan contoh sebagai para ulama itu adalah melihat misalkan hadis yang digunakan oleh orang-orang yang mengatakan tidak boleh sholat di dalam masjid yang mana masjid tersebut terdapat makom atau terdapat kuburan. Itu tidak diperbolehkan. Dengan hadis yang hadis yang disampaikan mengenai tentang Allah Subhanahu wa taala melaknat orang Yahudi dan Nasrani itu yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Padahal di situ adalah di situ dikenali bahwa masjid di situ sebagai apa? Apakah dia sebagai isim makan, apakah isim zaman, apakah masdar, apakah fi'il amar, fi'il madi dan mudhari, itu semuanya perlu diteliti dengan seksama. Maka akan muncullah makna yang sesuai dengan maksudnya. Seperti itu. Tetapi para ulama membantah bahwasanya ketika diteliti dengan dengan dipahami dengan ilmu lughah, maka tidak akan terjadi hukum yang seperti itu. Orang yang sholat di masjid itu misalkan ada dharihnya, maka dia itu sholat bukan kepada dharih, tetapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang dimaksudkan tadi adalah menjadikan makam tersebut sebagai tempat sesembahan atau tempat beribadah. Artinya tempat beribadah itu kepadanya beribadah. Itu yang tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada Allah kita menyembah, kepada Allah kita meminta. Artinya di masjid-masjid misalkan di Mesir kita sangat banyak menemui masjid yang di sana itu terdapat kuburannya misalkan. Tetapi kita sholat di sana bukan kita menyembah kepada kuburannya, tetapi kita sholat menghadap Allah, kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu sebagai ringkasnya. Silakan dipahami dengan para guru masing-masing. Faman lam yakun faqihan fil lughatil Qur'an fala yuftah فلا يفتح له باب المعاني الكاملة في كلام ربنا عز وجل وبيان نبيه صلوات الله وسلامه عليه وآله لذا كانت دراسة اللغة. Oke, sampai di sini. Maka di sini disampaikan oleh beliau Dr. Fathi Abdurrahman Ahmad Hijazi bahwasanya bagi siapa yang tidak faqih di dalam lughatil Quran, lughatil Quran itu apa? Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an itu dengan bahasa Arab agar kalian berpikir. Karena di dalam bahasa Arab itu memiliki sastra yang sangat tinggi. Salah satunya Al-Qur'an turun untuk melemahkan bangsa jahiliyah pada saat itu yang sangat tinggi sastranya, dengan kalam-kalam syairnya memiliki sastra yang sangat tinggi. Barulah turun Al-Qur'an. Al-Qur'an itu menandingi sebagai tandingan yang tidak bisa ditandingi lagi. Artinya Al-Quran sudah tertingginya sastra Arab. Makanya Allah katakan, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih. Jika kalian ragu tentang dari apa yang kita turunkan, maka silahkan membuat seperti Al-Quran. Tetapi mereka tidak mampu membuat setinggi bahasa Al-Quran. Maka di situ tentunya karena Allah menurunkan Al-Quran dengan bahasa yang tinggi, pastinya kita untuk mempelajarinya, untuk mentadaburinya, maka butuh dengan namanya ilmu lughah. Makanya Syekh Fathi Hijazi beliau menyampaikan, "Faman lam yakun faqihan fi lughatil Qur'an, fala yuftah lahu babul ma'ani al-kamilah fi kalami rabbina wa bayani nabihi salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alihi." Nah, maka otomatis kita tidak akan bisa memahami ayat Al-Quran dengan baik. Jadi ayat Al-Quran itu tidak bisa dipahami hanya dengan dengan bantuan terjemah, tidak bisa. Tetapi dengan apa? Dengan makna-makna, dengan kaidah-kaidah, dengan ilmu-ilmu yang diajarkan oleh para ulama untuk bisa memahami Al-Quran. Kemudian untuk bisa memahami Al-Quran. Terus kemudian di sini selain kalami Rabbina, tetapi juga abayani Nabi Salawatullah. Kenapa juga di sini diatafkan atau dimatufkan dengan siapa? Di sampingnya diisi dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Walaupun kalam Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
itu bukan merupakan sebuah mukjizat, artinya sama dengan Al-Quran, akan tetapi kalam Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan wahyu dari Allah, yang tentunya bahasanya juga memerlukan dengan lugah, memerlukan dengan ilmu lugah untuk bisa memahami dengan baik. Baru untuk sampai kepada hukum maka perlu dengan ilmu usul fikihnya, ilmu hadisnya, ilmu bayannya, ilmu ma'aninya dan lain sebagainya. Tamam. Wa bayani nabihi salawatullahi wa salamuh. Qala Allah Ta'ala, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan Rasulullah itu tidaklah berkata satupun kecuali apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu merupakan sebuah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Walidha, dengan demikian kana dirasatul lugha wasilatan li fahmi syariati wal usul. Maka pembelajaran ilmu lugha itu merupakan wasilah untuk sampai kepada pemahaman syariah dan usul. Hakadza kana darsu 'indal ulama isabiqin. Seperti itulah pembelajaran di antara para masyayikh, para ulama terdahulu ila yaumiddin, sekarang sampai nanti hari kiamat. Wa hadza ma yajibu ayyakun. Masya Allah. Dan seperti itu yang seharusnya ada. Wa min ulumil arabiyyah ilmul arud. Dan di antara ilmu Arabiyah itu adalah ilmu arud. Gimana suaranya sudah jelas? Jelas Ustaz. Jelas Ustaz, jelas. Jelas Ustaz. Yang tadi kurang jelas ya? Yang tadi kurang jelas. Jelas Ustaz. Insyaallah jelas sekarang. Wa min ulumil arabiyyah ilmul arud. Dan di antara ilmu Arabiyah itu adalah ilmu arud. Wa huwa ilmun yata'allaqu bi dhabti syi'ri al-arabi, yaitu ilmu yang berkaitan dengan dhabti syi'ri al-arabi, dengan ketentuan-ketentuan atau dikatakan ketentuan-ketentuan di dalam syair-syair Arabi, karena berisikan tentang wazan. Wa huwa diwanul Arab, yaitu diwan Arabi. Sajalu fihi hayatahum bikulli ma fiha wa malaha wa ma 'alaiha. Nah, karena di dalam syair-syair itulah, jadi kalau kita belajar namanya adab jahili, ada adab jahili, adab islami. Jadi kalau kita belajar tentang sastranya orang-orang jahiliyah, kehidupan mereka itu tertuliskan semuanya di dalam syair-syair mereka. Ketika mereka sedang bercinta, sedang merasakan cinta kepada orang lain, kemudian sedang menggombal orang lain, kemudian sedang mencela orang lain, sedang apapun mereka itu menuliskannya di dalam syairnya. Jadi orang-orang setelah jahiliyah, misalkan orang-orang pada masa Islam, itu mengerti apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah itu melalui syair-syair mereka. Makanya di sini Syekhuna menuliskan sajalu fihi hayatahum bikulli ma fiha wa ma'laha wa ma'alaiha. Walidha qala fihi salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alihi wa sahbihi. Kenapa demikian? Karena di dalam masa jahiliyah itu tidak ada yang namanya penulisan biografi, penulisan tentang kehidupan mereka, tidak ada, kecuali disampaikan di dalam syair-syair mereka dengan bahasa yang tinggi. Walidha qala fihi salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alihi wa sahbihi. Inna minal bayani la sihran wa inna minasy-syi'ri la hikmatan. Ini tadi yang juga disampaikan oleh Ustadzuna Ismail di pembukaan tadi, inna minal bayani la sihran wa inna minasy-syi'ri la hikmatan. Di antara sesungguhnya di antara bayan itu ya misalkan di dalam ilmu bayan kita mengenal ilmu bahasa-bahasa yang sangat indah, itu bisa
sihir, bisa menyihir, bisa membuat orang takjub sampai lupa dengan segalanya. Kenapa? Karena saking indahnya, saking tingginya bahasanya, atau saking indahnya bahasa itu, sehingga orang lain pun akan menjadi sampai lupa. Seperti misalkan perempuan yang mereka di gozal gitu, digazal dengan gazal itu salah satu syair bisa dijahili juga di masa setelah Islam itu, misalkan di masa ini juga masih ada di gazal. Gazal itu misalkan untuk merayu wanita, itu juga orang bisa tersihir. Masanya wa inna minal bayani la sihran wa inna minasy-syi'ri la hikmatan. Jadi menyihir orang itu tidak hanya dengan sihir yang kita tahu, tetapi juga bisa dengan kalam yang indah. Wa inna minasy-syi'ri la hikmatan. Dan sesungguhnya di antara syair itu juga terdapat hikmah, kalam-kalam yang hikmah. Begitu. Nah, jadi kalau kita belajar ada namanya ilmu nakab. Itu nakab pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada apa namanya seorang penyair yang diunggulkan. Ada penyair yang diunggulkan Rasulullah, ada yang diunggulkan Abu Bakar, ada Sayyidina Umar dan lain sebagainya. Tamam. Nah, kemudian di sini juga ada pengajaran dari Syekhuna Fatih Hijazi mengenai ini. Saya itu menuliskan juga hadis mengenai tentang inna minal bayani la sihran, akan tetapi bukan itu. Inna minasy-syi'ri hikmatan. Cukup dengan itu, saya menuliskan dengan itu. Kenapa? Karena saya mencoba mencari hadis ini di dalam kitab-kitab hadis, tapi saya belum menemukan karena saking lemahnya saya itu mencari hadis. Karena itu. Kemudian saya itu bingung gimana ya mendapatkan hadis ini. Hadis ini sangat populer banget di antara para ulama. Tetapi saya belum bisa menemukannya berada di halaman berapa, di hadis apa, itu belum bisa menemukan di Sahih Bukhari. Kemudian saya menampilkan riwayat lain yang juga memiliki makna yang sama, yaitu inna minasy-syi'ri hikmatan. Tetapi tidak ada kata-kata inna minal bayani la sihran. Kemudian beliau dengan apa namanya beliau sangat mengerti dengan apa yang saya butuhkan. Kemudian beliau menuliskannya, inna minal bayani la sihran wa inna minasy-syi'ri la hikmatan. Dituliskan juga di sini sumbernya atau marojiknya di mana rawahul Bukhari birokmin di dalam hadis Sahih Bukhari, di dalam Jami'us Sahih itu di dalam hadis nomor 6215 min hadis Ubay ibni Ka'ab. Dan alhamdulillah sudah beliau jelaskan, sudah beliau tuliskan. Jadi saya tidak kesulitan untuk mencarinya. Walaqad alhamahallahu subhanahu al-khalila ibnu Ahmad al-Farahidi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala itu mengilhamkan ilmu kepada Imam Khalil ibnu Ahmad al-Farahidi, hadzal ilma kullahu. Ilmu ini semuanya dari awal sampai akhir. Jadi sampai awal bab sampai akhir. Biasanya tradisi para ulama itu ilmu itu kan disempurnakan satu memulai, kemudian disempurnakan, setelahnya disempurnakan sampai akhir. Tetapi Imam Khalil ini kelebihan yang Allah berikan di dalam ilmu arut ini adalah Imam Khalil itu sudah menyelesaikan dari awal sampai akhir, kemudian dari awal sampai akhir, kemudian di sana datanglah muridnya namanya Imam Al-Akhfash menambahkan satu sebagai wazan syair terakhir. Itu nama kitab Bahar Mutadarik, boleh juga dibaca Mutadarak. Begitu kata Syekhna Muhammad Hasan Usman. Hadzal ilma kullahu liyakuna mizanan lisyi'ri al-mustaqim. Sebagai mizan, sebagai wazan. Kenapa? Karena kita tahu misalkan Bahrul Rajas, mustaf'ilun. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki. Misalkan qala Muhammadun huwa ibnu Maliki. Di sini menggunakan wazan mustaf'ilun sebagai wazan aslinya. Tapi di situ ada sedikit beberapa perbedaan karena terdapat zihaf dan illah misalkan. Nah, itu dibahas di dalam sini. Syairnya mustaqim, nazamnya mustaqim, yaitu sesuai, lurus. Akan tetapi di situ ada sedikit penggunaan zihaf dan ilat. Zihaf dan ilat itu bukanlah sebuah aib, tapi hanya proses. Alladzi yukhadhu minhul ma'na min salamatil mabna i'raban wa mizanan. Nah, karena di dalam syair itu dapat juga di situ sebagai i'raban wa mizanannya, sebagai mizan di dalam syair-syairnya.
Lidha tajidu tafasira maskunatan bil ayati asyiriyah li akhdil ma'ani al-arabiyyah fiha. Ya, di dalam syair-syair Arabi kita dapat temukan di sana itu juga digunakan oleh para ulama untuk mentafsirkan Al-Qur'an. Kenapa? Karena ada lafaz-lafaz yang terdapat di dalam syair yang itu menunjukkan makna ini itu seperti ini, makna kalimat ini seperti ini. Itu juga dilakukan misalkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan beberapa sahabat lainnya yang lainnya. Tapi yang paling terkenal dan paling pakar dalam tafsir itu adalah sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nah, dengan demikian syair sangat diperhatikan oleh para ulama karena untuk mengetahui makna atau makna dari sebuah kalam Arabi itu banyak juga diambilkan dari syair. Kemudian di sini summa yakunul babu maftuhan lidukhuli ala ma'ani al-ayatil qur'aniyah wa maqasidil bayani an-nabawi fil ahadits al-muhammadiyah. Jadi di sini juga bisa sebagai pintu untuk masuk kepada ala ma'anil ayati al-Qur'aniyah. Banyak sekali makna-makna daripada lafaz-lafaz ayat Al-Qur'an itu untuk diketahui makna daripada lafaz ini itu apa? Para ulama merujuk kepada kalamnya Arabi terdahulu. Oh, ternyata lafaz ini itu digunakan seperti ini loh. Oh, ini seperti ini. Nah, dengan demikian juga mengetahui lafaz-lafaz atau makna dengan ilmu dengan namanya syair. Begitu juga dengan hadis-hadis Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqad qama ulama'ul lugha ala madda zamani wa fi kulli makanin bi dirasati ilmi al-arudi wa ma'ahu al-qafiyah. Tamam? Wa tadrisi hadhihi al-maddah liyakuna syi'ru ala khattin mustaqimin bi hadzal mizan al-hakim alladhi sara alaihi al-arabi bi fadlillahi wa istakhrajahu al-ulama'u minhum fi ma katabuhu min ba'di. ومن هؤلاء العلماء في أسرنا الأستاذ العلامة محمد بن حسن عثمان عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر فقد صنف كتابه في العروض والقافية وسمه المهذب في العروض والقافية فجاء وافيا نافعا لطلاب المحبين فجزاه الله خيرا في الأولى والآخرة ثم جاء تلميذه النجيب المحب للعلم والعلماء والمخلصين هنجي صالح الإندونيسي ودرس الكتاب وفهمه جيدا وقام بخدمة الكتاب تلخيصا وتنظيما وإضاءة وإفادة وسمه زبدة الصافي في الأرض والقوافي فجزاه الله خيرا على هذا العمل الصالح بنية الصادقة في خدمة العلم والدين وأدعو الله لنا وله ولجميع الطلاب والمسلمين بدوام التوفيق والسداد والرشاد والإمداد إنه نعم المولى ونعم النصير والحمد لله رب العالمين وصلى الله تبارك وتعالى وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحابته وتابعين آمين بكلام رجي مولاه فتحي عبد الرحمن أحمد حجازي الأجهري الأشهري الأزهري النقشبندي. Kemudian ini yang kedua adalah dari Ustadz Dr. Muhammad Hasan Usman. Kita baca aja karena ini di sini beliau sebagai takdim saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ba'du fa inni ataqaddamu bi syukri al-jazili li ibni al-azizi al-ustad Hengki Saleh al-Indonesi alladhi qama bi talkhisi kitabi al-muhaddab fil arudi wal qawafi